Kembali lagi dengan Fasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menghibur kalian lewat film yang berjudul menceritakan sebuah kelompok yang bertahan hidup dari wabah zombie. Namun mereka kedatangan tamu yang telah terinfeksi masuk ke dalam kelompok tersebut. Lalu seperti apa kekacauan yang ditimbulkan? Kita langsung saja ke alurnya. Cerita berawal dari seorang pria tua yang sedang menjaring ikan di sungai. Lalu seperti biasa, ia selalu memotong ikannya untuk dipisahkan dengan jeroannya. Akan tetapi, muncul keanehan pada semua ikan yang harusnya sudah mati itu. Lalu adegan berpindah ke seorang serip yang bernama Tele. Ia bergegas datang setelah mendapatkan laporan kalau dogi miliknya sedang sekarat. Karena tak mau peliharaannya tersiksa, ia pun terpaksa melakukannya. Baru juga masuk rumah, istrinya langsung mengatakan jika anak mereka telah melanggar hukum dan kini sedang ditahan. Pihak berwenang mengatakan kalau Tele harus datang untuk menebusnya. Saking puyengnya dengan kabar tersebut, ia pun memutuskan untuk menjemputnya nanti saja. Hitung-hitung memberikan efek jera bagi anaknya yang sering membuat onar itu. Tele menghubungi seorang informan bernama Doris. Ia ingin tahu ada kejadian apa hari ini. Lalu Doris mengatakan kalau ada orang aneh yang mau mukbang ayam mentah. Dan berita kedua tentang anak Tele sendiri. Untuk berita kedua sih, Pak Serip ini juga sudah tahu dari istrinya. Doris juga menambahkan kalau yang ditangkap itu bukan cuma anaknya yang bernama Yosef, tapi juga seorang pria bernama Alan. Lalu Tele disuruh berkunjung ke rumah ayahnya. Katanya ada sesuatu yang membuatnya takut. Ayahnya ini adalah orang yang menangkap ikan tadi. Lalu ia menyuruh anaknya itu untuk melihat yang ada di dalam peti. Tentu saja Tele kaget melihatnya. Bagaimana bisa ikan yang sudah dikeluarkan jeroannya malah masih hidup? Oleh karena itu ayahnya sangat heran dengan apa yang ia lihat. Bayangkan saja, selama 60 tahun sering mancing mania, ayahnya baru seumur-umur dapat kejadian begini. Lalu mereka memutuskan untuk membakarnya saja. Akan tetapi, ada yang aneh di bagasi mobil. Padahal di dalamnya cuma ada bangkai dogi yang tadi. The fuck is going on, Dad? Bumper will be up at his camp. Bring him down. Scene berganti ke Alan dan Yosef yang sedang ditahan. Mereka berada di sana karena kasus kenakalan remaja. Yosef ditangkap karena semalam ia mabok dan nekat menaiki jembatan yang dilarang. Tak habis di situ, Yosef yang keblinger malah berak di atas hingga menimpa mobil yang lewat. Karena hal itu, ayahnya yang seorang serip ini harus datang menjemputnya tanpa bisa diwakilkan. Dan untuk Alan, masih belum diketahui apa yang sudah ia lakukan. Di ruangan itu juga ada satu orang lagi. Sejak awal, orang itu terus saja batuk dan muntah tanpa henti. Ketika petugas membuka pintunya, pria malang itu masih memprihatinkan hingga membuat petugas menghampirinya. Serangan tersebut menyebabkan petugas dan Yosef terluka. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, pria itu malah bangkit kembali seperti tak berasa apa-apa. Lalu Yosef menceritakan kejadian di dalam sel kepada sang ibu. Namun si ibu tak peduli sedikit pun dengan ceritanya. Ia cuma mau tahu kenapa anaknya ini selalu melakukan sesuatu yang buruk. Si ibu juga melanjutkan, kenapa Yosef selalu saja dapat masalah ketika bersama Alan. Yosef pun mengakuinya. Tapi ya mau gimana lagi, Alan tak punya siapa-siapa lagi selain Yosef. Alan pun merupakan anak dari Tele tapi dari mendiang istri yang pertama. Dan sebagai seorang ayah, Tele tak pernah memperdulikan anaknya yang satu ini. Scene berlanjut ke rumah sakit. Di sana Yosef bertemu pacarnya yang bernama Charlie. Gadis muda ini akan menggugurkan kandungannya. Ia merasa malu pada ayahnya karena sudah bunting duluan sebelum ijab kabul. Akan tetapi, Yosef selaku pemilik saham di perutnya, ia selalu merayu Charlie agar mengurungkan niatnya. Masih di tempat yang sama, Josh yang merupakan seorang perawat tengah mencari alat P3K untuk mengobati anaknya. Akan tetapi rekannya mengatakan kalau semua persediaannya habis karena maraknya kasus orang yang tergigit. Lalu Josh mendengar suara aneh dan memutuskan untuk mengeceknya. Kembali ke Pak Serip,
Ia segera datang setelah mendapatkan panggilan dari temannya yang bernama Soccer. Ia mengatakan kalau pacarnya yang baru melahirkan bertingkah aneh. Namun karena pria itu habis mabok, omongannya malah aneh-aneh baik. Masa katanya bayinya mau dimakan? Entah jus Orson rasa apa yang sudah ia minum. Like her hot sheet because she's white. In the back. In the back room. Sungguh tak habis pikir, wanita itu menjadi buas dan entah apa pemicunya. Sungguh kacau sekali. Tele tak berniat membuat si wanita itu meninggoy. Akan tetapi, karena keadaan semuanya pun terjadi dengan spontan. Di tengah ketakutannya itu, Tele dihubungi oleh Doris. Ia pun mengatakan kalau Josh sedang histeris dan berpesan jangan sampai tergigit olehnya. Sungguh malang sekali dua bapak-bapak ini. Himbauan segenting itu malah datang setelah mereka tergigit. Lalu mereka memutuskan menjemput Josh sambil mengantar Soccer ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, rupanya ada Joseph yang entah kenapa bisa terkunci. Namun siapa sangka, ada seorang wanita di belakangnya dan mulai menyerangnya. Lalu saat situasi semakin kacau, muncul seorang pria besar bernama Teddy dengan membawa mesin senso. Ayah Tele juga muncul di sana. Ia mengatakan kalau dunia ini sudah mulai gelo. Orang-orang yang meninggoy kembali bangkit sama seperti ikan yang ia tangkap. Tak terasa sudah 6 bulan berlalu. Para penduduk Red Crow membangun benteng untuk berlindung dari Z. Z adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah terinfeksi atau zombie. Doris, that's my little brother, so... Seperti biasa, Doris berada di jalur komunikasi dan mengatakan kalau ada 3 lagi penyintas yang datang. Tak lama kemudian, muncul Joseph dan rombongan. Namun untuk masuk ke sana, mereka harus diperiksa terlebih dahulu, khususnya untuk orang-orang yang terlihat sakit. Lalu si ayah pun mengatakan kalau putrinya ini cuma cedera. Kejadian ini membuat Alan dan Joseph berseteru. Sebagai orang yang ditugaskan menjadi penjaga benteng, tentu saja Alan marah karena orang ini sudah berbohong. Lalu Alan menyuruh orang itu untuk mengirim putrinya ke alam baka. Kalau tidak, ia sendiri yang akan melakukannya. Mendengar itu membuat Charlie marah hingga timbullah keributan. Do what I have to do. Joseph! Just checking for bites like you told us to. Tele cukup kesal kepada Charlie. Rupanya, ini adalah idenya untuk membantu orang-orang. Memang terkesan mulia. Tapi jika semakin banyak orang, maka akan semakin sulit pula untuk bertahan hidup. Akhirnya Tele mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup si gadis. Walaupun kini sudah tidak bernapas, tapi ia masih berpotensi menjadi zombie. Go inside. You're not gonna want to see what he does with that axe. Knock neighbor. Si ayah gadis pun dibiarkan masuk. Lalu ia diberitahu kalau pribumi di sini semuanya kebal terhadap gigitan zombie. Makanya Tele dan Joseph masih sehat walafiat walau sudah pernah digigit. Follow Jay and Charlie. And don't forget, Lalu beralih ke penyintas lain yang bernama Liti. Lalu Josh mengajukan beberapa pertanyaan, khususnya apakah dia pernah digigit Z atau tidak. Liti pun berbohong kepada Josh, padahal ia pernah digigit. Di sisi lain, Tele sedang mengatur strategi untuk bertahan hidup. Ia menempatkan para penjaga di beberapa titik dan memblokir semua jalur darat. Satu-satunya akses keluar masuk cuma melewati sungai. Cara ini terbukti ampuh untuk melindungi mereka. Apalagi, mereka juga bisa sekalian mencicil habis para Z itu. Namun yang jadi masalah, banyak juga manusia normal yang ingin berlindung ke wilayah mereka. Ini tentu menjadi PR penting bagi Tele, apalagi stok makanan kian menipis. Dan mereka pun tak bisa makan ikan karena rawan terkontaminasi virus zombie. Dan jika seandainya para Z berhasil menerobos, maka mereka semua akan berkumpul di sebuah gereja sebagai markas cadangan. Setelah itu, mereka akan membawa semua orang pergi ke danau untuk menaiki perahu. Di tengah-tengah diskusi itu, Soccer datang dan mengatakan kalau si ayah yang tadi malah bundir dan berubah menjadi Z.
Scene berpindah kepada Charlie dan Yosef. Rupanya, Charlie mengurungkan niatnya dan memilih untuk mempertahankan bayinya. Akan tetapi, ia takut jika suatu saat nanti ia malah berubah menjadi Z. Soalnya Charlie ini bukan pribumi dan takut membahayakan bayinya. Akan tetapi, Yosef menenangkannya dan berjanji akan selalu menjaganya. You're at the No, hospital. to fight with you. You? Little 302 Zacharias. Saat malam datang, ketika para pribumi ngeronda seperti biasa, muncul ketegangan di antara mereka. Melihat populasi orang luar lebih banyak daripada mereka. Kemudian Alan protes, bagaimana kalau di antara mereka ada yang tergigit tapi malah berpura-pura sehat. Tentu saja itu sangat kacau. Akan tetapi, Tele menanggapinya sedikit santuy. Soalnya, ia dan yang lainnya bisa mengatasi hal tersebut seandainya itu terjadi. Karena merasa tak ada yang mendukungnya, ia pun merasa bodoh amat. Follow him. Untuk menenangkan dirinya sendiri, Alan mengadakan pesta di tempatnya. Kemudian Yosef menghampirinya karena merasa khawatir. Di sini Alan tiba-tiba meminta maaf atas apa yang terjadi. Seketika suasana pun menjadi hangat. Kemudian Alan bercerita saat ia ditahan bareng Yosef waktu itu. Rupanya itu semua gara-gara ia mencangkul tanah sempit milik Liti. Dan masalah pun semakin runyam hingga menyebabkan ditahan. Karena suasana hatinya sudah membaik, kemudian Alan meminta Liti untuk mencangkul tanahnya kembali. The earth is an animal, not because of God. Because this planet we're on is so old, tired, and... Sungguh tak terduga, ulakan imut milik Alan malah dijadikan cemilan oleh Liti. Lalu berpindah ke tempat lain di tengah kota. Tele dan para sesepuh lainnya juga terlihat sedang berpesta. Akan tetapi, pesta mereka ini sedikit berbeda. Kembali ke Alan yang kini kehilangan aset terbesarnya. Secara tiba-tiba, ia berkata ingin menyingkirkan para penyintas menggunakan Liti yang belum mereka habisi. Namun karena Yosef tak setuju, maka Alan terpaksa melakukannya. Kegalauan Alan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan watadosnya, ia melepaskan Liti di dalam benteng. Ketika para penghuni benteng sedang panik, muncul Yosef yang tengah terluka. Ia mengatakan ini semua ulah Alan. Namun apalah daya, mereka tak bisa keluar karena banyak yang sudah menjadi Jed. Rombongan Tele sudah pulang. Ia diberitahu oleh Josh tentang apa yang terjadi. Tapi tenang saja, Tele sudah punya rencana untuk menyelamatkan mereka yang masih hidup. Who's got the most meat on him? With a Nook. You ready? Setelah mengalahkan para zombie, Tele berhasil menemukan keluarganya dan beberapa penyintas lainnya. Mereka semua akan dibawa ke sungai untuk menaiki perahu. Sementara itu, Shocker membawa para penyintas pergi duluan untuk meminimalisir bertambahnya para zombie. Namun karena para zombie itu masih sangat banyak, pribumi yang tersisa pun akhirnya terpojok. This door not gonna hold. Ini adalah akhir kisah dari Tele. Meskipun dia pribumi yang kebal gigitan, namun kalau dikeroyok begini tetap aja bakal meninggoy. Karena pengorbanannya itu, keluarganya pun berhasil selamat. Akan tetapi di tengah perjalanan, Doris tiba-tiba menelpon dan meminta dijemput di gereja. Namun ternyata, ini cuma jebakan dari Alan dan Doris yang tak mungkin bisa melawan. Entah kegalauan apa lagi yang mau ia lakukan. Saat di gereja, para pembelot bawahan Alan ini akan melancarkan aksinya. Mereka mengikat para penyintas untuk memancing zombie masuk. Setelah itu, mereka akan membakar semuanya. Vengeance wasn't for all. Yeah, these fuckers. And that's crazier than a shit house. You good? Namun rencana itu mendadak gagal karena si kakek dan yang lain keburu datang. Lalu mereka tinggal membereskan sisanya saja. Lalu di luar, Teddy bertugas menjaga para wanita agar tetap aman. Kemarahan Alan sudah tak terbendung. Ini semua gara-gara Charlie yang terus membawa para penyintas ke benteng mereka.
Lalu Josh membujuknya untuk menghentikan kegalauan ini. Akan tetapi itu tak mempan sedikit pun, hingga akhirnya Alan membawa mereka oleh-oleh. What are you gonna... Kemudian Alan yang terluka dibawa ke tempat pemakaman. Sementara Yosef disuruh kakeknya untuk melakukan hukum kisos. Lalu Alan berdalih kalau semua yang ia lakukan ini cuma untuk kebaikan para pribumi. Kemudian si kakek menembakkan bedil ke langit untuk menarik perhatian para zombie. Dan benar saja, bagai mendengar beduk maghrib di bulan puasa, para Jed mendatangi asal suara itu dan bergegas mencari hidangan berbuka. Walau kesusahan karena membawa yang terluka, mereka akhirnya sampai juga di sungai. Di sana, Soccer sudah menunggu dan mereka bisa langsung pergi naik perahu. Akan tetapi, si kakek memutuskan untuk tetap di sini saja. Soalnya, tempat ini adalah tanah kelahirannya dan ia tak mungkin bisa pergi begitu saja. Ia seolah menjadi samurai tanpa tuan dan memilih bertarung hingga gugur. Dua perahu pun berlayar tanpa tujuan. Salah satunya diisi oleh keluarga Yosef. Di sana, Charlie mendadak kontraksi dan melahirkan bayinya dengan selamat. Akan tetapi, kebahagiaan itu tak sempurna karena kondisi Charlie sudah tergigit oleh zombie. Kemudian Charlie menggendong putrinya untuk pertama dan terakhir kali. Ia tahu kalau waktunya sudah hampir habis. Charlie meminta agar Yosef segera menjedornya sebelum terlambat. Hati Yosef sangatlah hancur, namun ia harus tetap tegar demi bayinya itu. Karena Yosef dan bayinya sudah selamat, film pun akhirnya tamat. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini silahkan subscribe aja, supaya gak ketinggalan dari film selanjutnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.